Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan anggota kelompok yang pertama Devi Indasari, yang kedua Irmanda Dwi Prasetyo, serta yang ketiga saya sendiri Fajar Prasetyo Aji. Kami di sini akan mempresentasikan materi tentang sumber dana bank dan alokasi bank. Tinjauan umum tentang bank. Perbankan di Indonesia memegang peranan yang sangat penting sebagai sumber permodalan dana perantara keuangan. Sebagai lembaga keuangan, bank sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat. Pengertian bank. Bank sendiri merupakan suatu badan usaha yang bertujuan untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti tempat mengamankan uang, melakukan investasi, pengiriman uang, serta melakukan pembayaran ataupun penagihan. Tujuan bank. Dalam kegiatannya, semua bank harus dapat mencerminkan tujuan dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 4, yaitu Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Tujuan yang harus dicerminkan bank antara lain, yang pertama, sebagai alat untuk memperlancar ekonomi. Tujuan ini dapat dicapai apabila bank dalam fungsinya sebagai lembaga perantara keuangan dapat menggerakkan perekonomian melalui produk dan jasa bank, sehingga dapat memperlancar ekonomi negara. Yang kedua, alat moneter. Tujuan ini dapat dicapai melalui kepatuhan bank kepada ketentuan moneter yang telah ditetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh pemerintah. Fungsi bank. Terdapat dua fungsi bank, yaitu yang pertama lembaga perantara atau intermediary antara pihak yang memiliki dana lebih atau pihak yang membutuhkan dana. Yang kedua, memberikan jasa-jasa dalam bidang lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Pengertian Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR. Menurut Undang-Undang Nomor 57 Tahun 1992, BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam bentuk lalu lintas pembayaran. Usaha bank perkreditan rakyat. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposit berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya. Yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Yang keempat, menempatkan dananya sertifikat deposit atau tabungan pada bank lain. Usaha yang dilarang BPR. 1. Menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. 2. Melakukan usaha dalam valuta asing. 3. Melakukan penyertaan modal. 4. Melakukan usaha peransuransian. 5. Melakukan usaha lain di luar kegiatan dimaksudkan dalam usaha yang dilarang. Perizinan BPR. Izin usaha BPR diberikan oleh Menteri dari Bank Indonesia. Persyaratannya wajib dipenuhi untuk mendapatkan izin, yaitu A. Susunan organisasi, B. Permodalan, C. Kepemilikan, D. Keahlian di bidang perbankan, E. Kelayakan rencana kerja, dan lain-lain. Bentuk hukum BPR. 1. Perusahaan daerah. 2. Koperasi. 3. Perseroan terbatas. 4. Bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Kepemilikan. 1. BPR hanya dapat didirikan oleh WNI. 2. BPR hanya berbentuk koperasi. Sumber-sumber dana bank. 1. Ruang lingkup sumber dana.
2. Pengertian dana. 3. Fungsi sumber dana. 4. Pembagian sumber dana. Ruang lingkup sumber dana. Sumber dana bank adalah suatu bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. Perolehan ini tergantung pada bank itu sendiri, apakah dari simpanan masyarakat atau dari lembaga lainnya. Pemilihan sumber dana akan menentukan besar kecilnya biaya yang ditanggung. Oleh karena itu, pemilihan sumber dana harus dilakukan secara tepat. Pengertian dana, yaitu dana yang digunakan dalam tinjauan sumber dana dan penggunaan dana antara lain. A. Kas merupakan aktiva yang paling likuid atau merupakan salah satu unsur modal kerja yang paling tinggi likuiditasnya. B. Dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasionalnya sesuai dengan fungsi bank sebagai lembaga keuangan di mana kegiatan sehari-hari adalah bergerak di bidang keuangan. Fungsi sumber dana. 1. Sumber kegiatan bank. Merupakan sumber terpenting bagi bank untuk menjalankan kegiatan operasional bank. 2. Melaksanakan fungsi intermediari. Merupakan fungsi penting dalam bank sebagai lembaga perantara. Dana yang didapat dihimpun oleh bank dialokasikan sesuai dengan kebutuhan. 3. Sumber keuntungan dan pertumbuhan bank. Semakin banyak dana yang dihimpun oleh bank, maka tingkat keberhasilan bank semakin baik. Bank dapat memperoleh keuntungan dari penghimpunan dana, pengalokasian dana secara tepat. Pembagian sumber dana. 1. Dana aktif. Dana yang tertera di sebelah debit neraca yang menggambarkan bentuk di mana sebuah dana yang diperoleh baru ditanamkan. 2. Deposito. Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. 3. Dana sementara. Sumber dana yang berskala misalnya dari uang titipan dan transaksi yang mengendap karena belum diambil oleh si penerima. Karakteristik sumber dana. 1. Untuk tabungan. Kelebihan suku bunga rendah, kekurangannya cadangan likuiditas tinggi. 2. Deposito. Kelebihan jangka waktu panjang, kekurangannya suku bunga tinggi. 3. Pinjaman. Kelebihan dapat diakses dengan cepat, untuk kekurangannya biaya tinggi. Jenis-jenis sumber dana ditinjau dari sumber biaya. 1. Sumber dana terbiaya. Merupakan semua sumber dana untuk memobilisasi bank, mengeluarkan biaya berupa bunga, antara lain giro tabungan, berbiaya mahal, deposito berjangka, dan sertifikat deposito berbiaya murah. 2. Sumber dana tidak terbiaya. Merupakan sumber dana untuk memperoleh bank sama sekali tidak mengeluarkan biaya bunga. Bahkan bank memperoleh komisi seperti uang titipan, yang terdiri dari dana transfer masuk dan modal disetor. Pengaruh sumber dana terhadap biaya bank. 1. Overhead cost adalah seluruh biaya yang dikeluarkan bank dalam kegiatan penghimpunan dana dari berbagai sumber yang menjadi beban laba rugi, antara lain biaya personalia, biaya administrasi. 2. Pengaruh komposisi sumber dana terhadap biaya bank. Prinsip pengelolaan dana. 1. Kebutuhan dana jangka pendek harus dipenuhi dari sumber-sumber dana jangka pendek pula. 2. Kebutuhan dana jangka panjang harus dipenuhi dari sumber dana jangka panjang pula. Manajemen sumber dana. Manajemen sumber dana adalah suatu kegiatan perencanaan pelaksanaan dan pengendalian terhadap penghimpunan dan berasal dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi sumber dana bank. 1. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank di mana ia menjadi nasabahnya. 2. Tingkat suku bunga yang ditawarkan apakah masih menarik dan masih dalam batas kewajaran. 3. Apakah ada fasilitas yang dapat diberikan sebagai solusi jika nasabah dalam kondisi terpaksa harus melakukan pencairan atas simpanan yang ditempatkan di bank tersebut. 4. Apakah jarak dan lokasi bank cukup strategis dan mudah dijangkau? 5.
apakah bank menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola dana nasabah serta memiliki akuntabilitas yang tinggi?